أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله ربنا تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita kenikmatan, nikmat hakiki berupa bertambahnya iman dan Islam kita kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Kenikmatan yang hakiki ini insyaallah kita peroleh dengan cara kita menepati rasa syukur kita dengan menjalankan perintah Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Salah satunya adalah menegakkan sholat Jum'ah secara berjamaah. Semoga Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala meridhoi kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga kita kelak termasuk di antara umatnya yang tercatat bahagian dari mereka yang akan mendapatkan syafaatnya kelak pada yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak biasanya sahabat Muaz ibnu Jabal mendapatkan suatu wasiat yang di dalamnya mengandung kebaikan-kebaikan untuk kehidupan Muaz secara pribadi dan juga kepada kaum muslimin dan kita semua. Tidak biasanya Nabi SAW sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Muaz ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Suatu ketika Nabi SAW akhadha biyadihi faqala. Suatu ketika Nabi SAW memegang erat tangan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Yang waktu itu Muaz ibnu Jabal adalah salah seorang pemuda Ansar yang mengikuti Bai'atul Aqabah kedua dan termasuk di antara orang-orang yang terdahulu dalam Islam di negeri Madinah. Nabi SAW tiba-tiba memegang tangan Muaz dengan kuatnya. Kemudian Nabi mengatakan, "Ya Muaz, wallahi inni la uhibbuk." Nabi mengulangnya sampai dengan 2 kali. Atau riwayat yang lain mengatakan 3 kali. Ya Muaz, wallah inni la uhibbuk. Wahai Muaz, demi Allah, sungguh aku mencintaimu wahai Muaz. Demi Allah wahai Muaz, sungguh aku mencintaimu. Kecintaan Nabi SAW kepada sahabat Muaz ibnu Jabal adalah kecintaan atas dasar iman dan atas dasar Muaz ibnu Jabal setia bersama Nabi SAW. Bahkan Muaz bin Jabal pernah Nabi utus ke negeri Yaman dan Muaz ibnu Jabal tidak menolaknya. Negeri yang jauh dari kota Madinah, tetapi Muaz tetap teguh bersama perintah Nabi SAW. Sahabat yang selalu mengikuti peperangan-peperangan bersama Nabi SAW dan tegar bersamanya. Nabi SAW mengatakan, Ya Muaz, wallahi inni la uhibbuk.
Nabi meluapkan kecintaannya kepada Muaz ibnu Jabal. Karena Muaz ibnu Jabal adalah sahabat Nabi yang sekali lagi begitu taatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi menangkap hal itu pada diri Muaz. Maka ikhwan fillah azani wa jazakumullah, mungkin di dalam hati kita pun terdetik sebuah keinginan, seandainya yang dikatakan itu adalah kita. Ya fulan, inni la uhibbuk. Seandainya Nabi SAW mengatakan hal itu kepada kita, tentu ini adalah kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan kelak di akhirat. Bagaimana seorang hamba mendapatkan kecintaan dari Nabi-Nya SAW sebagaimana yang diterima oleh sahabat Muaz ibnu Jabal. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Muaz, wahai Muaz. Nabi SAW memberikan 3 wasiat, sebuah doa yang berisi 3 wasiat. Summa usika ya Muaz, kemudian aku ingin mewasiatkan kepadamu wahai Muaz, la tada'anna fi kulli duhurin kulla shalah, janganlah engkau sekali-kali meninggalkan di setiap penghujung salat, fi duburi kulli shalah, setiap di penghujung salat. Kata para ulama, maknanya adalah yang terkuat sebelum seseorang mengucapkan salam untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah salatnya. Nabi SAW mengatakan kepada Muaz, wahai Muaz, janganlah engkau tinggalkan setiap engkau di penghujung salatmu, antaqulu, hendaknya engkau mengatakan sebuah doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatak. Nabi SAW mengatakan kepada Muaz bahwa jangan sampai engkau tinggalkan doa ini di setiap penghujung salatmu, yakni sebelum salam. Setelah kita menyampaikan sholawat dan salam dan tahiyat, kemudian di penghujung sebelum salam kita berdoa kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala dengan doa ini. Isi doanya adalah, ya Allah, Allahumma a'inni, berikan kepadaku kemudahan, ala dzikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk memperbaiki, mempersembahkan ibadah yang baik untuk Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Mengapa doa ini begitu penting untuk Muaz ibnu Jabal dan tentunya untuk kita? Karena sahabat Muaz ibnu Jabal, di dalam riwayat yang lain, beliau sebelum wafat mewasiatkan doa ini kepada salah seorang karibnya, sahabatnya As-Sunahiji. Kemudian sahabat ini pun mewasiatkan kepada Abdullah bin Abdurrahman, dan kemudian sampai kepada kaum muslimin setelahnya doa ini. Sebuah gugusan doa yang ringkas dan agung. Yang pertama, Nabi katakan kepada Muaz agar meminta senantiasa dimudahkan dalam berzikir kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma a'inni, mudahkan aku ala dzikrika, untuk mengingat engkau ya Allah. Karena Muaz bin Jabal bertugas di berbagai negeri, sebagaimana kita pun setiap hari melakukan aktivitas, bisa jadi mengingat kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala terlepas dari kehidupan kita. Padahal Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan kepada kita agar kita memperbanyak mengingat Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya dimanapun engkau berada, sebagaimana engkau lakukan setiap aktivitas dalam kehidupanmu, karena di sana ada tuflihun. Setiap seseorang yang gemar, sering, senantiasa mengingat Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, dia sebagai muflihin. Allah berikan kesuksesan bersama hamba-hamba tersebut. Maka kata para ulama, betapa banyak aktivitas manusia yang lemah, yang dhaif, yang fakir,
Ketika di sana dibersamai dengan zikrullah, maka aktivitas tersebut menjadi kekuatan bagi dirinya. Yang lemah Allah kuatkan, yang kurang Allah cukupi, yang tidak tahu Allah berikan ilmu kepadanya. Maka zikir ini, kata para ulama, meliputi berbagai macam hal. Kita meminta kepada Allah agar dimudahkan dengan zikir lisan, zikir dengan thalabul ilmi, zikir dengan tilawatul Quran, zikir dengan as-salah, dan zikir-zikir yang lain. Dan Allah menginginkan kepada kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Wadhkurullaha katsira, dan ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Tidak mungkin seorang hamba mampu selalu mengingat Allah kecuali atas pertolongan dan taufik dari Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya doa yang pertama adalah kita diminta untuk memohon kepada Allah agar dimudahkan mengingat Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala dalam kondisi apa. Kemudian yang kedua, doa ini mengandung permintaan agar kita dimudahkan oleh Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala untuk mensyukuri nikmat Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Hadis ini menakjubkan. Nabi mengatakan kepada Muaz dengan rentetan perintah untuk meminta kemudahan berzikir, baru kemudian kemudahan bersyukur. Sebagaimana Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman, "Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun." Dalam ayat Al-Quran juga disebutkan, maka ingatlah kepada aku, kata Allah, aku akan mengingatmu. Washkuruli, setelah perintah untuk mengingat Allah digandengkan dengan perintah untuk bersyukur kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Sama dengan hadis tadi. Di dalam doa yang disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal, Allah perintahkan berdoa yang pertama adalah dimudahkan untuk berzikir. Kemudian yang kedua adalah minta dimudahkan untuk bersyukur. Sebagaimana firman Allah tadi, "Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfur." Ikhwani fi din azani wa azakumullah, kata para ulama di dalam mensyarah hadis ini, apa hakikat daripada hadis ini? Apa maknanya? Mengapa perintah pertama adalah zikir, yang kedua adalah syukur? Kata para ulama, karena tidak mungkin seseorang akan bersyukur setelah dia mengalami perintah yang pertama. Dia harus terlebih dahulu banyak berzikir. Karena ahlu syakir, orang yang bersyukur adalah mereka yang lisannya senantiasa berzikir kepada Allah. Salah satunya dengan kalimat Alhamdulillah, pujian-pujian kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Karena pujian itu termasuk zikir kepada Rabb. Berzikir kepada Rabb. Berzikir untuk Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka seseorang hamba harus meminta kepada Rabb-nya tentang bagaimana dia agar dimudahkan untuk bersyukur. Setiap hari Allah berikan kepada dia nikmat, tetapi betapa sedikitnya wa qalilun min ibadiy syakur. Allah katakan sedikit sekali hamba yang bersyukur. Oleh karena itu kita diminta untuk diberikan kemudahan dalam mensyukuri nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedikit dan sebanyaknya nikmat Allah berikan kepada kita, tetap seorang hamba harus menjadi ahlu syakirin, orang-orang yang bersyukur kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Karena bagi hamba yang sukses, dirinya sebagai ahlu syakirin, orang-orang yang senantiasa bersyukur, maka nikmat Allah tidak akan Allah putuskan kepada hambanya. Bahkan senantiasa Allah tambah kenikmatan tersebut kepada hambanya. La in syakartum la azidannakum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Permintaan yang terakhir di dalam hadis ini adalah agar kita dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Wa husni ibadatik, agar ibadah yang kita berikan kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala adalah ibadah yang hasan, bukan ibadah yang salah atau ibadah yang penuh dengan banyak kekurangan. Kita berupaya agar ibadah ini adalah ibadah yang baik, maka kita minta kepada Allah agar dimudahkan untuk beribadah dengan baik. Betapa banyak perintah-perintah ibadah kepada hamba-hambanya, dan betapa sedikitnya kita mampu menjalankan ibadah dengan baik. Contoh misalkan ibadah sholat Jumat, ibadah yang mulia di hari yang mulia, termasuk di antara syiar-syiar yang Allah pilih untuk kaum muslimin secara khusus, yang pernah ditolak oleh kaum-kaum sebelumnya, Nasrani dan Yahudi. Allah pilihkan hari Jumat untuk kaum muslimin. Tetapi siapa di antara mereka yang hadir untuk melaksanakan ibadah Jumat di tengah-tengah kesibukan mereka? Ibadah yang mulia, tetapi tidak semuanya mampu melakukan ibadah tersebut. Sholat berjamaah di masjid yang dibebankan kepada laki-laki yang dewasa. Siapa yang mampu melakukan ibadah sholat berjamaah di masjid ketika adzan berkumandang? Kecuali mereka yang memberikan taufik, kemudahan untuk melangkahkan kaki menuju rumah-rumah Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Ibadah untuk bersegera menunaikan di awal-awal waktu. Betapa hal ini merupakan tantangan bagi orang-orang yang beriman untuk hadir di awal-awal waktu. Sebagaimana khutbah yang lalu kami pernah mengatakan dan menyebutkan hadis tentang Nabi menasihati sahabat yang senantiasa terlambat dalam ibadah sholat berjamaahnya, yang dia diakhirkan ketika dia di neraka jahanam. Ibadah-ibadah yang mulia ini butuh kekuatan, butuh taufik dari Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Kita telah diberikan hidayah, hidayatul irsyad, hidayah pemahaman bahwasanya ini sunnah, ini kewajiban, ini Nabi dorongkan untuk kita lakukan. Tetapi kita membutuhkan hidayah yang kedua, yaitu hidayatul taufik, petunjuk untuk kemudahan kita melaksanakan petunjuk tadi. Dan oleh karena itu, para jamaah yang memuliakan, kita selipkan doa ini di setiap sholat kita, agar kita diberikan kemudahan untuk memperbaiki dan mempersembahkan ibadah kita kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala dengan kualitas yang baik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebuah doa yang pendek yang Nabi wasiatkan kepada sahabat Mu'adz ibnu Jabal, dan Nabi mengatakan, wahai Mu'adz, jangan engkau tinggalkan doa ini di setiap penghujung sholat. Semoga Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala memberikan karunia kepada kita untuk mengikuti sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan doa ini di penghujung sholat-sholat kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana farzuqna al-istiqamah. Allahumma ya rabbana farzuqna al-istiqamah. Allahumma ya rabbana farzuqna al-istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.